Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah ngeklik channel Vilas Chess. Kali ini aku akan sharing tentang praktek dari menciptakan petak lemah. Jadi sebelumnya yang belum lihat videonya pengenalan tentang petak lemah, nanti aku akan tulis linknya di deskripsi. Nah, kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana sih menciptakan pion lemah. Nah, kita lihat dari posisi ini. Di posisi ini, tentu saja di petak D5 ini, hitam tidak bisa melindunginya dengan pion, karena putih mengontrol dengan pion E4. Nah, sekarang hitam akan berjuang di petak D5 dengan perwiranya sebanyak yang dia punya. Jadi yang belum mengetahui, teman-teman bisa nanti lihat pengenalan tentang petak lemah di video yang sudah aku upload. Oke, kita lanjut. Bagaimana sih putih harus menggunakan petak lemah di D5 ini? Kita lihat ya teman-teman, yang menguasai di petak D5 ini ada gajah B7, kemudian ada kuda F6. Jadi kita harus melakukan penukaran dulu yang melindungi petak di D5, yaitu gajah kali F6. Kemudian hitam gajah kali F6. Lalu setelah kuda kita tukar, kita akan melakukan penukaran lagi di petak B7. Kenapa? Karena yang menguasai di petak D5 itu di D5 ini yaitu gajah di B7. Kita melakukan langkah gajah ke D5, melakukan penukaran. Kemudian gajah kali D5 dan kuda kali D5. Jadi posisi ini posisi di mana kita bisa menduduki petak lemah dengan kuda di D5. Oke, ini contoh dari kita menciptakan petak lemah di D5. Kita lihat lagi contoh berikutnya. Oke, posisi seperti ini, putih yang melangkah. Kita akan melakukan ataupun menciptakan supaya hitam mendapatkan ataupun mempunyai petak lemah. Ya, jadi di sini langkahnya gajah kali H5. Kita akan menduduki di petak F5 ini. Akan menyerang rajanya supaya terbuka, jalurnya terbuka. Dan hitam G kali H5. Lalu putih kuda ke F5 sesuai rencana untuk menciptakan petak lemah ataupun menduduki kuda di tempat yang strategis. Kemudian kita lihat karena gajahnya lagi diancam, dia gajah F8. Lalu di sini terlihat bahwa raja hitam terlihat terbuka, jadi kita akan melakukan serangan dengan cara benteng ke E3. Ntar ancamannya bisa benteng ke G3. Berikutnya menteri E8 berusaha untuk mencegah serangan dari putih. Lalu putih benteng G3, raja H8, dan di sini teman-teman ini ada pion tersendiri ataupun kelemahan pion yang bisa kita serang. Jadi nanti selain petak lemah, di video selanjutnya juga akan aku sharing tentang bagaimana menyerang dari struktur pion yang lemah gitu, selain daripada petak-petak lemah. Dia di sini menteri D1, ancamannya nanti bisa benteng ke H3. Karena untuk melindungi pion H5 ini perwiranya masih jauh sekali, ada gajah. Karena kan petak putih ini perputarannya masih jauh, kemudian bentengnya juga masih jauh, dan juga begitu juga kuda. Hitam jalan mencoba untuk mendobrak di C4, tapi di sini ada langkah benteng H3, ancamannya sini teman-teman. Jadi nanti bisa pukul, kemudian bisa masuk menteri G4, ancam raja lagi.
karena ini nggak bisa dibela pion H5-nya. Oke. Berikutnya ini teman-teman kita lihat peta kontrolnya itu yaitu sebenarnya di petak D5 ini. Tetapi hitam juga memiliki gajah buruk di E7. Nah, kita coba evaluasi untuk keunggulan dari putih. Kita mencoba putih melakukan langkah benteng kali A4. Jadi berusaha nanti kudanya ini kan masih jauh untuk menduduki petak D5. Jadi kita lihat ya teman-teman, B kali A4, kemudian kuda D2 lari sambil menjaga, ini diancam dari F1, kemudian hitam benteng B8, ngancam B1, benteng B1, menteri E2. Jadi di sini lihat bahwa kita akan memberikan penyerangan ataupun menduduki petak D5 nantinya. Jadi posisinya nanti bisa melakukan langkah ataupun bisa nanti H3 keluar dari serangan rajanya dulu, karena sewaktu-waktu nanti bisa memberikan serangan di jalur back rank ini teman-teman. Nah, ini posisinya kita balik lagi dulu. Jadi posisi seperti ini kalau misalkan langkah benteng AB1 terus hitamnya benteng C8, lalu kuda D2, kemudian B4, C4, dan B3. Jadi tekanan yang dilakukan hitam itu sangat besar sekali karena nanti ada gajah G5 kemudian ke D2. Jadi sebaiknya kalau menduduki di petak D5 ini sebisa mungkin kuda kita berusaha untuk manuver ke petak D5. Jadi ini kasus yang sangat ataupun strategi keunggulan yang kita lihat bahwa banyak terjadi ataupun kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan. Jadi itu ya teman-teman tentang menciptakan petak lemah. Ini aja teman-teman, semoga bermanfaat.